Nah, di sini tentang pengembangan diri, ya. Pengembangan diri adalah proses untuk membentuk bakat, potensi, perilaku, dan juga kepribadian untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan diri. Nah, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya, bagaimana? Ada yang bisa bantu Bunda untuk menjawab ini? Pengembangan diri itu apa? Coba, siapa yang mau bantu Bunda hari ini? Angkat tangannya. Raise your hand, tidak ada? Baik ya, proses untuk membentuk bakat potensi. Jadi begini, misalkan nih anak-anak punya skill, punya keahlian, punya sesuatu yang ada di dalam dirinya. Jadi bagaimana cara kita mengembangkan diri? Ya kita gali potensi kami, potensi anak-anak. Saya sukanya di mana? Misalkan saya sukanya di musik, berarti kalian gali itu potensi kalian di musik dengan cara belajar bermain musik, belajar bernyanyi dan lain sebagainya. Begitu tentunya dari potensi itu diimbangi dengan perilaku yang baik. Ya, dari perilaku yang baik akan menciptakan suatu kepribadian yang baik juga untuk kapasitas dan kemampuan diri kita. Begitu. Nah, pengembangan diri biasanya dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pelayanan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi dan kehidupan sosial, kegiatan belajar dan pengembangan karir serta kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini pengembangan diri biasanya dilakukan melalui kegiatan pelayanan. Maksudnya yang bagaimana? Jika potensi anak-anak sudah terbentuk, tahu kapasitas diri, tahu kualitas diri, nanti anak-anak akan berhadapan dengan diri sendiri, paling tidak dengan lingkungan. Lingkungan yang bagaimana? Mohon maaf. Lingkungannya bagaimana? Dari lingkungan paling kecil, lingkungan keluarga. Ya, dikembangkan lagi ke lingkungan apa? Lingkungan sekolah. Setelah itu baru lingkungan luar bersama teman-teman, begitu ya. Lingkungan keluarga yang seperti apa? Kita berbaik diri dengan orang tua, kita baik diri dengan adik kakaknya, begitu. Nah, dari situ pengembangan diri yang kita ciptakan, kita mulai dari diri kita. Jika kita baik akan menjadi baik dan akan menjadi kualitas untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara mengembangkannya? Langkah-langkah mengembangkan diri. Di sini dituliskan 5 langkah mengembangkan diri, antara lain apa? Memupuk kepercayaan diri, terbuka terhadap sesuatu hal, belajar dari pengalaman, punya ambisi atau keinginan untuk berprestasi. Belajar dari pengalaman yang bagaimana? Setiap manusia mempunyai pengalaman pribadi. Misalkan kalian dari SD atau MI, pengalaman kalian waktu di SD seperti apa? Misalkan dulu aku nggak diajak sama teman, misalkan begitu. Kenapa saya tidak diajak teman? Kenapa saya dijauhi teman? Yang tahu jawabannya itu kalian sendiri. Saya tidak diajak teman karena saya kurang baik bicara dengan teman, misalkan begitu. Ya, jadi sesuatu yang ada di dalam diri kita itu jadikan pengalaman. Pengalaman yang baik adalah guru. Pengalaman yang dahulu adalah guru yang terbaik buat kita semua. Ya, dalam bahasa Inggrisnya experience is the best teacher. Ya, tanpa ada pengalaman kita tidak akan maju, tidak akan ada sesuatu yang tertoreh di situ. Enggak mau. Ya, kenapa? Hai, masih ada di situ kah, anak Bunda? Kok nggak ada suaranya? Di mute semua ya? Oh, baiklah. Nah, di sini juga punya ambisi atau keinginan berprestasi. Nah, cara mengembangkan diri itu harus punya catatan tersendiri dalam kehidupan kita.
ditulis dalam notebook kita, buku diari kita, atau dalam angan-angan kita begitu. Tapi kalau misalkan ditulis dalam angan-angan kita, biasanya usia seanak-anak itu bakal lupa begitu ya. Jadi ditulis seperti apa ya, buku, kita harus punya buku diari kehidupan kita. Saya dulu begini, saya dulu begitu ya. Kita harus punya ambisi. Jika saya ingin sukses, apa yang harus saya lakukan? Jika saya ingin berprestasi, apa yang harus saya lakukan? Jika saya kepingin disayang sama ayah ibu, apa yang harus saya lakukan? Dan jika saya kepingin sesuatu, apa yang harus kita lakukan? Begitu. Ya, bisa dilanjutkan. Kemudian memupuk rasa percaya diri. Memupuk rasa percaya diri itu yang bagaimana, Bun? Di sini disebutkan memupuk rasa percaya diri. Tanpa rasa percaya diri, biasanya seseorang enggan untuk mencoba hal baru atau berbuat apapun di luar rutinitas harian, sehingga hal ini akan menghambat diri sendiri untuk berkembang. Memupuk rasa percaya diri. Percaya diri yang bagaimana? Saya bisa, saya harus bisa. Yang bagaimana? Boleh tidak yang percaya diri amat sangat tapi tidak mengindahkan lingkungan sekitarnya? Sepertinya itu tidak boleh ya. Memupuk percaya diri bukan berarti kita sombong, sok saya bisa, sok saya lebih dari itu, saya merasa paling pintar, saya merasa paling begini. Itu tidak bagus. Jadi memupuk percaya diri artinya kalian bisa melakukan sesuatu hal, melakukan sesuatu tapi tetap dengan rendah hati, tetap dengan rendah diri, yang akan membuat kalian akan menjadi maju untuk pengembangan diri. Kemudian terbuka dengan segala hal. Maksudnya yang bagaimana terbuka dengan segala hal itu? Kita harus mau keluar dari zona nyaman dan dunia yang selama ini ditekuni. Nah, terbuka dengan terhadap hal baru tadi sudah paham ya. Jadi mencoba dengan hal baru itu yang bagaimana? Mendengarkan ilmu baru yang membantu mengembangkan diri dengan baik, menggunakan waktu dengan baik, menggunakan waktu dengan baik itu yang bagaimana? Kita bisa mengatur waktu, misalkan jam segini saya harus bangun pagi, jam segini saya harus bisa sekolah, jam segini saya harus beribadah, jam segini saya harus membantu orang tua. Yang seperti itu namanya terbuka terhadap segala hal yang menggunakan waktu dengan baik. Artinya kalian bisa memanage waktu dengan baik, begitu ya. Nah, kemudian dari bakat itu dari bakat kalian, dari potensi kalian untuk menyalurkannya, bagaimana caranya? Kebetulan di lingkungan sekolah kami, di lingkungan sekolah kalian tentunya kalian sudah dengar istilah ekstrakurikuler. Apa itu ekstrakurikuler? Ada yang tahu? Di sini disebutkan ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berwenang di sekolah atau madrasah. Nah, ekstrakurikuler itu kegiatan di luar sekolah yang bisa dilakukan di dalam sekolah ataupun mandiri sendiri tanpa maksudnya mandiri tidak di dalam sekolah begitu. Jadi di sekolah misalkan ada sains, ada matematika, ada pramuka itu. Jadi kalau misalkan di luar tidak ikut di sekolah, jadi di luar misalkan futsal,
tidak ikut di dalam lingkungan sekolah. Nah, kebetulan ekstrakurikuler di MTS kami ada ekstrakurikuler pramuka yang itu wajib dilakukan atau diikuti oleh warga sekolah, oleh murid-murid MTS Khalifah Nusantara, begitu ya. Jadi ada ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh siswa MTS Khalifah Nusantara dari kelas 7 sampai kelas 9, begitu. Ekstrakurikuler itu nanti insya Allah pelaksanaannya dilakukan setiap hari Sabtu. Ada banyak program ekstrakurikuler yang ada di sekolah kami. Tentunya dalam pemilihan ekstrakurikuler ini kalian harus sesuaikan dengan potensi kalian. Yang Bunda sebutkan tadi, misalkan saya suka menyanyi, saya suka berbahasa Inggris, berarti kalian harus memilih di English Club atau apa begitu. Jangan nyaplir, apa itu bahasa nyaplir, nyimpang begitu ya. Jadi misalkan kalian bisanya di hard rock atau suka musik di tilawah, tapi kalian milih English Club, tentunya tidak mendukung ya. Jadi dari diri kalian sendiri, dari potensi kalian, saya sukanya di mana, saya bakatnya di mana, kalian bisa pilih di situ ya, begitu. Nah, selain ekstrakurikuler ada lagi kegiatan non akademik. Selain kegiatan ekstrakurikuler, di sekolah itu juga ada kegiatan OSIS, begitu ya. Apa singkatan dari OSIS? Siapa yang tahu? Pasti semua tahu ya. Yang dulu dari MI atau SD tidak ada organisasi sekolah, adanya hanya dokter kecil atau dokter cilik di puskesmas, begitu ya. Tapi kalau di MTS di tingkat yang lebih tinggi ada namanya organisasi kesiswaan ya. Organisasi kesiswaan ini disingkat organisasi kesiswaan ini dinamakan OSIS. Nah, singkatan dari OSIS itu adalah organisasi siswa intra sekolah. Jadi organisasi yang ada di dalam sekolah begitu. Nah, seperti apa organisasi siswa intra sekolah itu? Organisasi siswa intra sekolah itu seperti organisasi yang ada di dalam kelas, tapi ini sudah besar. Jadi organisasi ini tidak hanya di kelas saja, jadi mencakup kelas 7, 8, dan 9. Di situ nanti ada ketua OSIS, ada wakil ketua OSIS, ada sekretaris OSIS, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti dipilih dari salah satu atau perwakilan dari tiap kelasnya. Nah, di situ nanti ada guru kami, ada bagian dari tim pengajar kami di sini terlibat di dalam organisasi kesiswaan ini, di mana kepala sekolah sebagai penasehatnya, wakil kesiswaan sebagai apa? Wakil kesiswaan yang akan berkoordinasi dengan ketua OSIS, di mana kegiatan-kegiatan apapun itu dari ketua OSIS akan menyampaikan ke wakil kesiswaan, dari wakil kesiswaan akan disampaikan atau harus diketahui oleh kepala sekolah begitu ya. Baik, dari sini apakah ada yang bisa ditanyakan? Belum? Tidak. Baik, dilanjutkan ya. Untuk fungsi OSIS sendiri. Nah, fungsi OSIS adalah banyak hal dari fungsi OSIS ini. Yang utamanya pastinya untuk menambah kemampuan anak-anak di dalam berorganisasi. Nah, di sini sudah disebutkan ada beberapa dari fungsi OSIS. Yang pertama, wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi siswa serta menetapkan garis-garis program. Kemudian
pelaksana kegiatan kesiswaan, sarana komunikasi antar siswa, wadah pengembangan potensi diri siswa sebagai calon seorang ilmuwan dan intelektual yang berguna di masa depan. Mengembangkan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen, dan kepemimpinan siswa. Pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kecakapan hidup, pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan kader-kader bangsa. Begitu. Ya, itu adalah fungsi dari OSIS. Nah, bagaimana, Bun? Saya mau jadi anggota OSIS dong. Mau jadi anggota OSIS harus yang bagaimana, Bun? Semuanya pasti bisa. Ya. Ya, paling tidak kita belajar menjadi apa? Kita belajar menjadi lebih baik, kita belajar menjadi seorang pemimpin, kita belajar berorganisasi di sekolah. Begitu. Masih 8 menit. Ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Enggak. Enggak ada yang mau ikut OSIS? Wajib jadi anggota begitu ya? Mau. Mau jadi OSIS. Untuk ekstrakurikuler ada yang perlu ditanyakan. Bun, saya bisanya ini, saya sukanya ini. Itu enggak ada yang ditanyakan atau bagaimana? Hai, pada ngantuk. Itu tadi kalau dari materi 4 tadi, yang materi 4 setelah yang 2 tadi, kalian harus mengenali potensi diri kalian sendiri. Ya. Jadi, ya kalian harus tahu. Saya pengen apa, nanti depannya bagaimana. Kalian yang mengenali diri kalian. Iya, digali dari dirinya. Saya kepingin ini, saya mau jadi ini, harus bagaimana biar jadi ini, harus bagaimana caranya saya biar apa yang saya inginkan, apa yang saya cita-citakan tercapai, begitu. Ya, nah Bunda, itu Bunda belum kenal nih satu-satunya. Sudah introducing ya, Bunda? Sudah perkenalan belum? Belum. Oh. Masih belum? Habis? Boleh. Masih. Sudah? Anak Bunda ini sudah capek semua nih sepertinya, yang dari pagi, dari jam berapa tadi? Jam 7:30. Belum capek? Capek. Biasa aja. Ya. Ya Bunda di sini, Bunda di depan ini bukan berarti Bunda itu paling pintar, tidak ya. Ya. Belajar dari kalian, tanpa kalian Bunda bukan siapa-siapa ya. Jadi yang seperti tadi memperlihatkan diri, berani apapun tadi pun tidak boleh percaya diri, tapi percaya diri yang bagaimana gitu ya. Iya, tidak berlebihan, harus sambel begitu. Jadi percaya diri yang terlalu percaya diri ternyata tidak bagus ya, itu juga tidak bagus. Ya, begitu. Jadi percaya diri tapi yang bagus begitu. Tidak ada yang ditanyakan, sudah cukup? Sudah cukup, baik. Sehat semua ya. Coba Bunda mau tanya lagi, apa kabar hari ini anak Bunda? Alhamdulillah baik. 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 Mungkin Bunda ya, apa kabar hari ini anak Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami sehat. Ikutin Bunda kok semua diem. Gak jelas suaranya. Apa kabar hari ini anak Bunda? Alhamdulillah. Luar biasa. Kami sehat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih dari Bunda. Bunda tutup ya, karena tidak ada yang tanya. Ini ngaku atau nggak bisa atau tidak bisa, atau penjelasan Bunda kurang bagus begitu. Sudah
Pak. Sudah pinter. Baiklah. Bunda tutup. Akhirul salam. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Tetap sehat anak Bunda, tetap jaga kesehatan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar, jangan live dulu ya. Jangan live dulu. Kelas 7 infoin ngambil buku. Tanggal 16 pengambilan buku pelajaran ke sekolah nih. Ya. Bagi boleh dapat kalender aja tapi Digojekin aja, Bu. siapa yang digojekin? Bukunya digojekin. Bukunya digojekin. Oh Iya. gitu. Yang bayar Banyak masyarakat soalnya ya. Yang bayar Muhammad Iksan itu. yang Tuh. bayar nanti ayo. Gue. Terus ada informasi besok materi tadi sampai 7, 8, 9 sama besok ada persiapkan pakaiannya Pak. Busana Pakaiannya kembali lagi putih dan hitam seperti pembukaan. Karena kita mau closing jam 11 ya closingnya. Iya. Ya. Terus sama siapkan Al-Quran untuk Yan Bu'a nanti reading Quran untuk hari materi pertama di hari ketiga. Siapin Al-Qurannya di rumah masing-masing ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak Bisa pakai baju apa? Hitam putih. Hitam putih. Putih hitam, jangan hitam putih kebalik nanti. Putih hitam. Nanti kebalik atasnya hitam nanti. Oke. Udah kenalan belum sama temennya? Belum. Dava kenalan dulu Dava. Belum. Bagian udah. Halo Dava gitu. Ini ada dua Halo, datang. Buku siapa nih? Halo Iksan. Halo, nama saya Faris gitu ya. Kenalan dong. Ayo coba satu-satu. Jangan malu-malu ini karena nggak di kelas. Kalau di sini malah enak kalau cuma gini. Ayo kenalan dari Dava. Dapat siapa? Dava Aidin. Oh. Ini udah Kenapa nih? Nama saya Dava. Salam kenal teman-teman gitu. Ya. Diikutin. Halo, Jom. Ayo. Tadi diajarin percaya diri. Apa yang bikin malu? Nggak ada yang bikin malu. Ayo, ngomong. Oh, ada. Halo, Mas. Oh ya, sekarang Siti Lutfiatul Inayah, kameranya onin. Siti ditinggal Bunda ya? dapat. Muhammad Iksan? Mampus Iksan. Iksan? Ayo, perkenalkan nama saya Iksan. Nama saya Iksan ya, benar. Ya benar. Faris? Break lagi. Ini kok sudah live dulu? Kok sudah live dulu? Gak tahu. Kan bilang jangan live dulu. Aduh, dah. Biar sama dapat. Kalista? Halo teman-teman. Terus gimana dong? Gak ada doang. Hai guys. Hai. Tanya engkau.
Putra, Putra. Ini mantep kali sih bener. Ya, Dava Bila. Beda apa bila? Dava Bila. Ya. Hai. Perkenalan. Ilham. Bengong-bengong banget. Ilham. Perkenalkan, nama saya Ilham. Woi. Ketua OSIS nih nanti ya. Woi. Ketua bapak. Radit Arya, ayo kenalan. Woi, Pungki itu kayak si Radit Arya mana pengenalannya? Woi, putra Pungki. Ada orangnya, Bu. Boleh lah, belum Victor. belum Glaser ini siapa tadi? Pungki. Tuh, Siapa namanya? Pungki. Siapa namanya? Yang ada name-nya Victor Glaser pakai kerudung abu-abu. Siapa namanya? Bunda pakai abu-abu. Filoveso Aura. Oh, Filove. Ya. Soalnya pakai akunnya bapak ya, ayah ya. Oh ya, pakai emailnya ayah. Rindi gelap kali ya Rindi. Ya, MKE. Pakai guna kepercayaan. Kayak masa depannya. No. Enggak, kurang pencahayaan aja. Rindi Antika. Halo teman-teman. Belum. Raisa Cordelia. Ini kayak gini loh. Pengenalannya? Halo, Saya ngantuk, Un. kabar Bu? Nama saya Rasa panggil aja. Gak bisa bahasa Inggris aku. Nice to meet you all. Ya. Ataya? Ataya pakai bahasa Jawa Ataya. Halo, perkenalkan nama saya Taya Kanza Talita Saki. Masya Allah. Dwi Fatima Azahra? Dwi Fatima? 25 medal ya, Mang. Tenanan. Halo Bu. Raditya Bima. Raditya Bima kenal sama temannya? Kenapa Bu? Kenalan sama temannya, nama saya Raditya. Halo, nama saya Bima. dapat. Ini Azra Cece ya, kenal sama temannya. Gak mau. Aku Cici. Oh iya, aku kecil. Kegiatan ayo. Udah mau aku Yang mana ya Cece? Kelihatan tuh kan. Gak mau Bu. Kelihatan. Tahu kukuk. Tahu belum? Fahri? Kamu kenalan. Ada dua, Bu. Ini gimana? Udah, Pak. Sudah kenal ya? Sudah kenal temannya ya? Belum. Paling nggak namanya. Belum. Namanya Namanya apa bisa jelas? tuh. Nggak boleh. Saya ngopi, apa ngopi? Saya ngantuk. Ya tidur. Boleh gabung. Tidurlah. Masih gini kan? Gila sih. Ngokot man. Cing gitu ya.
Ya udah boleh kenalan kalian minta Bunda Siti. Halo Bu, nama saya Marvel. Boleh, boleh. Kita cuma pesan aja kalian kenal dengan temannya satu kelas dulu, kenal masing-masing. Ya minta nomor ke Bunda Siti. Ya. Katanya udah mendidih. Halo Bu, nama saya Ya. Marvel. Ya, boleh live. Boleh live. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah,